Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ilal Azubatul Iza dari kelas FB Manajemen Reguler 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi case tentang Procter and Gamble atau yang biasa dikenal dengan PNG, Always Rusia, untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Global Market dosen pengampu dari Prof. Ananda Sabil Hussein, SEM Kom PhD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang PNG sedikit, yaitu didirikan pada tahun 1837 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Procter and Gamble atau PNG merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bergerak cepat, memiliki 300 merek dan menjalankan bisnis di lebih dari 140 negara di seluruh dunia berdasarkan angka yang dirilis pada tahun 1997. PNG pertama kali memasuki pasar Rusia pada tahun 1991 dengan merek Always pertama kali diperkenalkan ke pasar pada tahun 1995. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu how successful has PNG been in building this business? What has been done differently from usual practice in a? Yang pertama A, developed western market, lalu yang B, other emerging market. Untuk A sendiri, developed western market, di pasar negara maju, manajemen PNG berfokus pada 4 strategi. Yang pertama, untuk mendapatkan kepemimpinan pasar, lalu yang kedua, untuk menjadi perusahaan yang berfokus pada merek, yang ketiga, menjadi perusahaan global, yang keempat, menjadi perusahaan yang didorong oleh inovasi dan perusahaan yang lebih produktif dibandingkan kompetitor, dengan teknologi dan kualitas terbaik dengan harga yang premium. Lalu untuk yang B, other emerging market, di pasar negara berkembang, manajemen PNG memutuskan untuk bersaing dengan merek-merek lokal dengan harga lebih rendah atau memberikan harga yang di bawah harga di negara-negara maju. Berbeda dengan di salah satu negara berkembang, Rusia, yang memperkenalkan produk dengan pembuatan teknologi premium dengan harga premium yang sejalan di pasar negara maju. Lalu untuk soal yang kedua, what are the strategic option facing PNG Rusia and the Always brand? What is the market potential for this brand? Strategi PNG di Rusia dan merek Always adalah menempatkan produk sebagai merek premium, bukan sebagai produk pasar menengah. Fokus utama awal perusahaan PNG berkontribusi pada kelas atas di Rusia dengan menggunakan teknologi premium dan harga premium yang sejalan dengan harga pasar di negara maju. Namun, karena beberapa perkembangan di Rusia berbeda dengan negara maju, maka seperti perilaku peralihan yang luas, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan pola belanja masyarakat yang tidak teratur, manajemen PNG sudah waktunya untuk membuat kebijakan penetapan harga baru untuk produk Always, merek yang menjamin pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Lalu untuk poin yang ketiga, what do you recommend with regard to the three discussion highlight in the introduction? Always pricing, the localization of marketing strategy in different Eastern European countries, and the product range offer in Rusia. Merek andalan Always mencapai kepemimpinan pasar di Rusia pada tahun 1998 karena budaya perusahaan yang kuat dan didasarkan pada berbagai prinsip. Sehubungan dengan 3 keputusan, maka dalam tingkat harga, manajemen PNG harus membuat keputusan apakah akan melanjutkan penetapan harga atau memberikan produk kualitas pada tingkat harga yang sama dengan Eropa Barat, atau apakah sudah waktunya untuk memperkenalkan produk dengan harga menengah untuk melayani konsumen kelas bawah. Lalu untuk strategi manajemen perusahaan PNG sendiri juga harus meninjau keberlanjutan berbagai inisiatif pemasar yang dipraktikkan di Rusia dan negara-negara tetangga di Eropa Timur seperti Polandia, Hungaria, dan Cekoslowakia. Dalam hal ini adalah mengevaluasi bagaimana pasar Rusia dapat mengambil strategi kompetisi harga rendah yang ditawarkan, yang telah dicoba dan diuji di pasar Polandia dengan hasil menunjukkan bahwa strategi tersebut dapat menghasilkan pengurangan harga untuk mengalahkan persaingan pasar yang berkembang. Dan untuk mengambil keputusan mengenai rangkaian perluasan produk, seperti Fempro dengan meluncurkan Always, merek pendamping celana dalam, atau Tempak,
Merek tampon yang ditambahkan ke dalam daftar merek P&G melalui akuisisi Time Brands pada tahun 1957. Strategi diversifikasi produk dan pasar dimaksudkan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi perusahaan dan karenanya menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun juga bisa dapat memastikan bahwa pelanggan memiliki lebih banyak produk untuk dipilih. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu ada the conclusion to the case for HAL 13 describe the emergence of a parallel importing problem. How serious is this problem? Why has it arisen? What can P&G do about it? Dari masalah tersebut bisa ditarik beberapa kesimpulan serta memberikan solusi dari akar permasalahan yang saya pahami. Yang pertama, ada pihak P&G tidak menganalisa peningkatan penjualan akan bertahan beberapa bulan. Lalu yang kedua, pihak P&G tidak melakukan riset terlebih dahulu untuk mengeksekusi impor paralel. Lalu yang ketiga, pihak P&G tidak memilah dan memilih produk apa saja yang diimpor secara paralel. Dari masalah yang saya uraikan, menurut saya sudah sangat serius menangani masalah ini dikarenakan satu sampel mengalami penurunan sebanyak 40%. Sudah pernah dialami pada tahun sebelumnya, seharusnya bisa memperkecil resiko tersebut dikarenakan sudah pernah mengalami masalah yang sama. Saya berpendapat pihak perusahaan harus giat melakukan riset di area market dikarenakan setiap area memiliki kultur yang berbeda-beda serta mengevaluasi dari tahun ke tahun sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan lagi dan memperkecil resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.